Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Polda Lampung amankan pembuat uang palsu senilai 12 juta rupiah. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan Bernardus Gumelar Agung Wicaksono, pembuat uang palsu senilai 12.750.000 rupiah. Pelaku merupakan warga Kutawaringin, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu. Polisi mengamankan pelaku di Jalan Sudirman, Kelurahan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Minggu 3 Maret 2024 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti membenarkan pihaknya menangkap pembuat uang palsu tersebut. Dan polisi pun menghadirkan pelaku, alat pencetak atau printer dan uang palsu di hadapan awak media pada saat konferensi pers dilakukan. Gelar GPM jelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Lampung Barat jual beras senilai Rp10.800 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah. GPM digelar di Taman Kota Liua, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu 6 Maret 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat, Maidar, mengatakan kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tujuannya adalah untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan yang akhir-akhir ini mulai merangkak naik. Menurut Maidar, kegiatan ini juga merupakan upaya antisipasi dari pemerintah kabupaten untuk mengatasi harga pangan yang mulai naik. Ia menilai kenaikan harga dimulai karena faktor cuaca ekstrim dan fenomena El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu. Mengingat sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, kemungkinan harga akan terus naik. Sebab menurut Maidar, biasanya psikologis pasar masyarakat akan naik saat menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Ia menjelaskan ada 4 komoditas yang dijual pada GPM hari ini, yakni ada beras, gula, minyak goreng, dan juga terigu. Untuk beras sendiri ini sebanyak 8 ton, di mana untuk 1 kg ini dibanderol dengan harga Rp10.800 per sak. Itu sebesar atau seberat 5 kg dengan harga Rp54.000. Kapolda Lampung kunjungi KPU untuk pastikan pleno berjalan dengan aman. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengunjungi KPU Lampung untuk memastikan pleno berjalan dengan aman pada hari Selasa 5 Maret 2024 kemarin. Ia mengatakan pihak KPU pada hari ini mulai melakukan pleno tingkat provinsi dan dirinya pun datang ke KPU kemarin untuk bertukar pikiran. Ia mengatakan pihaknya memohon dukungan dari masyarakat Lampung agar proses bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga tertib. Kegiatan keamanan itu pun siapa saja boleh masuk dan hal ini merupakan bentuk transparansi dari pihak kepolisian. Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan pada hari ini pihaknya menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi tersebut tingkat provinsi dan juga terakhir pada 10 Maret 2024, akan tetapi pihak KPU Lampung merencanakan itu akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024. Bawaslu Lampung juga hadir, ada pula saksi dari peserta partai dan media yang secara bergantian untuk 20 ID card telah dipersiapkan. Pihaknya pun berterima kasih kepada Polda Lampung dalam pengamanan rekapitulasi dan dalam kunjungan tersebut pula hadir Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras. Kasus dugaan pasutri curanmor di Kalirejo kini ditangani Polres Lampung Tengah.
Ratusan masyarakat Kampung Sendang Agung menggeruduk Polsek Kalirejo, Lampung Tengah pada Selasa 5 Maret 2024. Masyarakat protes perihal kasus Pasutri atas dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Pasar Sendang Agung. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengatakan, dua pelaku diamankan dalam kasus tersebut yakni YD berusia 22 tahun dan NR berusia 20 tahun. Awalnya Polsek Kalirejo mengamankan pasangan suami istri yang diduga pelaku pencurian sepeda motor dengan inisial YD dan NR tersebut. Kedua pelaku curanmor diserahkan oleh Kepala Kampung Sendang Agung setelah tertangkap oleh warga pada Senin 4 Maret 2024. Pengedar uang palsu asal Pringsewu terancam 15 tahun penjara. Pelaku pembuat dan pengedar uang palsu bernama Bernardus Gumelar Agung Wicaksono terancam 15 tahun penjara. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan pelaku diancam dengan penjara 15 tahun penjara pasca membuat dan mengedarkan uang palsu. Ia menerapkan pelaku dijerat dengan pasal 244 KUHP dan pasal 245 KUHP. Uang palsu buatan Bernardus Gumelar Agung Wicaksono, pria asal Pringsewu ini cukup mirip dengan aslinya. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti pun mengatakan tingkat kemiripan uang palsu buatan Bernardus ini mencapai 45%. 2.172 mahasiswa universitas terbuka di wisuda. Warga Waikanan mendapat predikat pujian. Universitas Terbuka atau UT Lampung menggelar wisuda program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma periode 1 tahun 2024 di Balai Krakatau Bandar Lampung pada tanggal 6 dan 7 Maret 2024. Manajer Tata Usaha UT Firman Yusuf ST mengatakan wisuda kali ini diikuti oleh 2.172 wisudawan. Ketiga surat itu berisi tentang pengukuhan lulusan program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma periode 1 tahap 1 dan tahap 2 masa yudisium 2023 ganjil pada upacara wisuda UT. Adapun untuk jumlah 2.172 wisudawan itu terdiri dari 1.454 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 472 dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta Ilmu Politik. Kemudian 194 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 42 dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan 10 dari program Pasca Sarjana. Dari 2.172 wisudawan itu yang menjadi wisudawan terbaik adalah Intan Purnamasari yang merupakan wisudawan S1 Manajemen dari Waikanan dengan IPK 3,95 dan mendapat predikat pujian. Setelah pengerukan sampah, warga Kota Bumi Selatan keluhkan pemukiman dipenuhi lalat. Pasca pengerukan sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Utara di wilayah Kota Bumi Selatan, warga Tanjung Alam Permai, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan mengeluhkan banyak lalat berkeliaran di rumahnya. Banyaknya lalat yang berkeliaran di lingkungan rumah ini telah terjadi dalam 1 pekan terakhir. Sebagian warga menduga kejadian tersebut berasal dari kandang ayam yang beberapa saat lalu sedang dipanen berada tak jauh di sana. Namun beberapa warga lainnya menilai berasal dari pengerukan sampah. Hal tersebut lantaran waktu panen dan pengerukan sampah tersebut waktunya hampir bersamaan. Des, warga Tanjung Alam Permai mengaku terganggu dengan banyaknya lalat di lingkungannya. Ia menilai banyaknya lalat ini menandakan jika lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Terlebih di wilayah setempat cukup banyak anak-anak kecil bahkan balita.